Yo tim M, pagi-pagi kedatangan Kak Augie Fazino. Thank you Kak Augie. Halo. An honor for me ya. Aduh, terima kasih. Seorang sekelas Kak Augie gitu. Aduh, humble gitu pengen. Aduh, enggak lah. Karena pokoknya selalu seneng kalau bisa berkolaborasi sama konten-konten kreator apapun, termasuk apalagi basket. Gitu. Harus disupport gitu ya. Nonton juga video-video kamu kalau sama yang cewek cantik aja, Audi, Safira, Karen, Leonita, nah itu nonton. Mungkin Kak Augie kalau yang Coach Ricky, gue enggak lah, gue nggak nonton. Mungkin Kak Augie nontonnya tahu kenapa? Karena kita sama-sama kalah. Iya betul. Cewek-cewek itu jago-jago. Cuman gini, kalau Kak Augie kalah wajar, bedanya juga setengah umur, 20 tahun, kamu 40. Kalau kamu berapa? Oh, kamu kalah. Makanya kamu harus menang nanti. Supaya kalah tuh supaya ada video kedua, video ketiga. Oh iya, betul. Udahlah. Udah deg-degan banget nih. Kalau one-on-one sama yang lebih hebat tuh deg-degan banget. Oke lah, langsung aja kita cari 10. Oke. Nggak pernah, jarang menang. Sekali lah menang. Sebelum mulai, kenapa namanya pemain Cadangan. Kenapa? Iya, karena emang biasanya dari dulu jadi pemain cadangan. Makanya sebagai pemain cadangan, akhirnya Ogi bikin one-on-one kan. Kalau one-on-one nggak mungkin ada cadangan. Oh iya, nggak mungkin ada. Bisa aja. Bisa ya? 4-2. Oke. Aduh, bagus nembaknya ya, gue udah nonton. Katanya. Tapi belum tentu juga. Aja dikasih pagi supaya belum panas. Pagi tuh sebenarnya bisa panas kalau kamu kasih bubur. Ya kan, babi panggang. Lawak. Nah, ini bedanya kalau biasa Oke arahin ke Kanan, kiri. Nah, sekarang arahin kanan ya. Pinter. Ih, gue udah deg-degan banget. Salah dong, masa shootnya gitu. Oke, gimana tuh? Selesai. Kok di video cukup ya? Pas langsung tuh jago. Dia kurang. Jadi pada saat tadi sebenarnya harus dilihat dulu gerakan ulangnya. Ini dia gerakannya. Dia tukang editnya repot. Editor! Yeah! Kamu ya? Banyak ini editor Kak. Tuh harus Gila mantap. Aduh. Gerakannya sih oke, bagus. Gini-gini itu oke. Oke ya. Cuman sayang kalau kita gerakannya tapi nggak efektif. Itu doang emang yang diajarin. Kau diajarin sama Coach Ricky, kau juga. Oh iya. Nah, kalau ada jarak ya. Bahaya, kasih jarak dong. Kasih kiri dong. Oke. Aduh. Iya. Airball sering kok. Aduh. Enggak. Oke. 2-1. Yang gerakannya cepet gitu tuh Cole Anthony, Orlando Magic. Kan rambutnya gini juga. Oh iya, mirip-mirip. Oh. Cuman Rambutnya doang yang sama. itu. Gak enak ngomongnya. Iya. 2-1 ya? Iya. Hati kaki. Tuh kan kiri lah. Tolong Diulang. Replay. Sama aja sama saya. Nah itu masih ini dulu lah, menabah-nabah dulu. Dua satu. Masa di full gitu. Aduh.
Oke, 3-1. Kalau buat lawan Evan bisa, lawan IBL pada nggak bisa. Saya juga merasakan Gagi. Iya Kayak kan? satu langkah di depan kita mereka itu. Iya. 2 langkah kayaknya. 3-1 ya. Ayo. Kenapa ya? Jadi sebenarnya banyak ya. Banyak yang jelek. 3-1. Itu dia. Defense. Berapa? 3-1. Tiga berapa? 3-2. 3-2. Itu semua tenaga udah gue pakai, Bos. Oke. Aduh. 3-2. Udah pede banget gua. 3 sama. Seru nih. Tiga sama. Wah, jalan lagi ya. Oke. 4. Dia udah panas. Berapa? 4 sama. 4 sama. Sama ya Mas ya? Masih. Oke Kaki, 54 Biar seru aja. 54 ya. Airball -1. Kameramen boleh nggak ringnya geser ke Ya. sini gitu? Atau nggak apa ininya tetap di sini tapi gini. Oke. 5-4. Sama muda kalah, sama tua kalah. Mendingan kamu dribble sekali terus kamu shoot nih. Oh. Kita seru banget. Arwan tuh ya. Oke, 5 sama. Woo! 6-5. Nah terduga itu yang bisa gue dek. Jarakin. Gak apa-apa. Karena lagi nggak bagus. Tuh kan panik. Tuh. Uh. Oh. Nggak nyangka lah ya. Ya itu taktik gua. Oh. Lah ya pergerakan gitu ya. 7-6. Kalau dia aja kaget. Ini yang masih jarak. Bagus Pan. Itu 6 dong. Boleh nih poin lagi. Ya free throw. Woo. Itu kan free throw. Berapa kali free throw?
Pagi? Waktu itu berapa kali fitness? 1000. Gimana gak jago? Mati. Berapa? 86 ya? 86. Gak usah jauh-jauh, free throw dulu ya coba. Nah. Asal gitu. Itu jaga tuh. Aduh. Kalau free throw mau masuk, gimana mau jauh ya? Under basket dah, Bang. Makanya kenapa kalau anak kecil latihan undering dulu. Nah, undering dah, Bang. Nah, mantul. Gitu. Jadi kalau kata Oli, mendingan dong belajar undering. Undering dulu, Bang. Panggilan. Oke. Oke. Bisa nih. 86 ya? Oke. Defense. Aduh. 86. Nah. Lucky Itu bomb. menentukan siapa yang lebih sering di sini. Bukan, itu yang menentukan adalah yang bayar lapang siapa. Ya kan? Delapan tujuh. Aduh. Udah ngeri. Niat bagus. Di basket pun kita harus punya niat yang baik, pengen jadi pemain yang bagus. Kayak tadi kan, gue bikin 8 sama dulu, niatnya udah bagus. Skillnya kurang. 8. Niat itu harus didasari dengan skill yang bagus. Skill yang bagus gimana? Latihannya bener. Oke. Aduh. 87 ya. Masuk tuh. Terima kasih. Walaupun kamu tahu dibayar sama motion, tapi kamu fair. Gitu. Olahraga tuh harus fair. Good. Gimana ya? Baru sekali ini gue liat orang ngomong sama ring. 87 ya? 87. Oke. Last one. Dari jauh kali ya? Mau dari mana? Sini coba ya. Bisa ya. Harus tuh. Saya latihannya di sini Kagi. Oh, latihannya di situ. Latihannya di sini yang lain nggak bisa. Lumayan lurus tau. 8 97. 97 katanya suruh di sini. Aduh. Tipis. Bagus. 98. karena masih ada satu. Ini udah bener dia ngareng gua ke kiri. Mati. Aduh. Si rambut pas ya. Pantesan gua nggak konten. Nih Kagi ya. Oke. Masuk. Sembilan. 8. Oke. Kejar dulu lah. Oke.
98. Jujur ya, Irfan dribblenya oke, step back-nya bagus. Ada gunanya nggak kalau shootnya nggak masuk? Kameranya dong, geleng tuh nggak ada gunanya. Kameramennya tahu nih, mungkin kameramennya anak basket, tanya aja yang bukan anak basket misalnya. Siapa coba? Sekarang contoh, dribblenya bagus, bener? Benar. Terus step back-nya bagus, sering nonton NBA. Kalau shootnya nggak masuk, ada gunanya nggak? Ini nggak mau panjang. Kan tujuan kalau kita jadi apa? Napas. Jadi marahin guru loh. Kayak marahin guru. Ah, 98 ya. Enggak nih. Aduh, enggak nih. Nanti bola Ogi. Ya, boleh. Nggak masalah. Bagus. Itu namanya di strip. Cuma lagi ya. Aduh. Oke. Beres ah, capek. Yeah. Kok bisa begitu kan? Kan Kok gak kalah juga ya? Enggak seru-seruan lah. seru gitu. Oke aja, karena kalau aku cuma mainnya gitu doang, nggak bisa apa-apa lagi. Bagus, sangat upgrade Kak. Oh serius ya? Benar. Beda sama di one on one beneran kan? Iya, beda. Iya, ada kadang-kadang perlu untuk kepentingan konten. Idih. Gak. Sebenarnya di one on one emang kalah. Oh ya. Tapi settingan gak kak? Kadang-kadang kalau perlu di setting ya di setting. Oh, jadi settingan. Ada beberapa di setting. Oh, iya. Biar seru aja. Betul. Kan Cuman ini mainnya fun-fun enggak, doang. mainnya sih enggak. Enggak ya. Oh, di setting. Yang di setting jadi apa ya tuh? Oke kalahnya. Oh iya benar. Kalah. Oke, abis ini kita ngobrol-ngobrol Kak. Yuk. Oke, tim Ya. M abis one on one sama Kak Augie ternyata jago banget loh. Enggak. Kalau kita nonton tuh kayaknya ini mah biasa deh. Pas dilawan jago loh. Karena kalau enggak lah, jago enggak, cuman mungkin karena kalau lawan pemain IBL kan siapa sih ya? Iya, Karena kalau kita IBL. jago, kalau kita menang lawan pemain IBL, mungkin kita nggak bikin konten. Kita main Kita IBL. main IBL. Mereka yang bikin konten. Iya, betul. Iya. Ini jago hebat. Kak thank you banget ya udah mau datang nih. Thank you Irfan, thank you Motion, Rizky, thank you Saya teman-teman juga. Saya nggak gimana ya, aduh. Kok mau ya Kak Augie ya tuh? Oh, mau lah, selalu justru nungguin karena Kak Ogi suka nonton terus kan. Bener, maksudnya bukan karena kemarin diundang baru nonton. Emang sejak kalian bikin konten, karena kan sekarang kan YouTube gitu ya, kalau kita nonton yang basket nanti yang basket pada keluar semua Iya, di komen. beranda itu kan. Jadi Ogi suka nontonin juga. Gila ditonton Kak Augie loh. Iya, Biasanya makanya- nonton aduh. Nah tapi kemarin Ogi sengaja nonton lagi untuk melihat gerakan kamu tuh kemana. Jadi makanya Ogi udah tahu gitu. 1-2 video aja lah Kak, itu mah cukup gerakan Oh, iya. saya itu doang. Sama. Kak Augie, by the way Ya. nih, Kak Augie tuh kan yang sebenarnya one on one pertama itu Kak Augie kan di Iya. YouTube Kak Augie kan. Itu Iya. dari tahun 2000. Agustus 2016. Itu kenapa bisa kepikiran tuh Kak bikin itu tuh Kak one on one sebenarnya? Kepikirannya adalah awalnya enggak. Awalnya jadi kalau kamu lihat video pertama Kak Ogi di YouTube adalah vlog biasa, vlog keluarga. Jadi yang halo, ini istriku Diana, ini anakku Enzo. Nggak ada yang nonton tuh, ya kan? Mereka pikir gue keluarganya Raffi Ahmad kali Ya, ya. dia apapun di-vlogin. ditonton, Iya, tapi oke. apapun ditonton. Gue Iya. enggak ternyata. Setelah itu bikin apa lagi ya? Nah waktu bangun rumah, kebetulan emang pengen bikin lapangan basket itu setengah lapang. Cuman ring sama tembok yang polos ternyata nggak seru. Akhirnya kepikiran lah ya udah di mural. Di mural. Pas dibikin mural pertama tuh Jordan dulu kan. Nah Iya, terus iya. di video, difotoin kok keren banget ya. Udah deh akhirnya kita bikin video pertama adalah Agustus 2016 barengan sama Rama. Fandi Andika Ramadhani. Rama itu adalah sepupu. Sepupu Ogi dari istri. Jadi udahlah. Jadi kalau kalian lihat video pertamanya, lihat deh, nggak ada videografer. Ogi pakai gimbal gitu, taruh di kiri sampai 2, pindahin lagi kamera ke sini, kepotong-potong. Pokoknya ada poin gitu. Tugas editor lah, pokoknya yang penting pas ringnya masuk lihat, bolanya masuk ke ring.
Nah udah, dan tidak ada ngobrol-ngobrol. Berkembang buat Ogi konten kreator itu harus kreatif, namanya juga kreator. Akhirnya cobalah bikin dengan segala macam, dengan halftime show, dengan muka belagu challenge, dengan shoot or truth, dengan ada quickie. Itu dari quickie sebenarnya kan, dari quickie segala macam. Akhirnya ya udahlah sampai sekarang bikin dan terus mencoba untuk berkembang aja. Hebat ya. Dan kenapa akhirnya basket ya, karena selain bikin lapangan basket ya karena passionnya senangnya basket. Sampai sekarang sampai latihan juga masih bikin konten latihan yuk gitu, buat lawan Rizky buat lawan Irfan. Keren. Ngomong-ngomong one on one nih Kaki, kan sekarang banyak ya, maksudnya kayak saya sejujurnya inspired by Kak Augie juga loh bikin ginian. Terima kasih justru. Kak Augie nih merasanya gimana nih? Apakah tersaingi? Nggak tersaingi juga sih. Tapi good, bagus. Inilah banyak orang yang ngomong, emang Kak Augie bikin one on one dulu pertama kali nggak contoh, lihat di Amerika. Kalau kalian googling one on one itu keluar banyak banget, ya nggak? Tapi mungkin untuk bikin konten yang di Indonesia mungkin yang konsisten ya pertamanya adalah Kak Augie gitu. Cuman yang lain pada bikin one on one, mau man to man kayak atau 1 lawan 1 kayak atau apa, ya itu hak setiap orang. Dan buat Augie itu menarik. Semua bikin buat Augie itu oke, dan Augie selalu senang kok diundang. Augie udah pernah diundang sama Kelly Purwanto di man to man-nya. Augie pernah diundang sama Denny Sumargo juga, pebasket sombong, udah pernah diundang sama kamu. Semua dengan konsep yang kalau mau ngomong one on one ya one on one, tapi nggak apa-apa. Mungkin yang membedakan orang mungkin inget karena one on one pertama adalah Augie, mungkin itu aja. Dan Augie kan waktu itu keluar dari, waktu itu Augie sempat mengalami keterpurukan waktu harus masuk penjara. Keluar Augie bikin logo kan, bikin logo one on one itu, dan itu emang Augie hak patenin untuk Indonesia, untuk logonya. Tapi sebenarnya untuk orang bikin konten 1 lawan 1 apa segala nggak apa-apa, justru Augie seru. Justru setiap ada video one on one Augie selalu kayak tadi Augie kasih dong konsisten terus bikin. Terus juga Kelly, terus Abraham Wenas. Abraham juga keren tuh, bikin datang ke satu komunitas main, itu keren, seru. Tapi ngomong-ngomong one on one Kaki, tamu one on one yang paling Kaki inilah kalau disuruh pilih satu yang paling serak lah, paling serak dulu deh. Yang paling seneng gitu. Jujur susah banget. Udah ada 250 video. Gila. Terus gini, gimana kayak gitu ya? Semuanya punya kesan yang asik. Karena yang seru adalah persahabatan kita kan sama pemain. Setuju. Itulah yang seru. Antar Augie dengan pemain, itulah yang seru. Jadi nggak bisa Augie bilang semua seru. Kayak waktu itu Prastawa sama Kalisa datang ke rumah, kita ngobrol. Terus juga susah sih. Mungkin gini, yang berkesan banget bahwa mungkin Augie boleh bilang Augie konten kreator pertama di basket yang basket bareng sama pemain NBA kali ya. Karena kan Maxi Box sama Jalen Brown waktu itu ke rumah. Oh iya. Iya, Jalen Brown. Jadi mungkin itulah yang membuat mungkin Augie yang berkesan lah, karena kita ketemu pemain NBA aja susah. Apalagi ini pemain NBA-nya datang ke rumah gitu ya, wah gile. Terus yang lain-lainnya lagi mungkin selain pemain-pemain asing, pemain IBL, mungkin kan kayak waktu itu pernah one on one di rumah ex-Menpora, one on one sama Sandiaga Uno, terus one on one sama Pak Ahok, sama Pak Jarod waktu itu waktu awal-awal. Jadi itu yang berkesan sih. Gimana ya? Jadi susah nyebutin kalau satu. Susah ya, satu ya. Kalau yang ini pasti gampang nih Kaki. Apa? Yang paling gak struck ada pasti Kaki, gak mungkin gak ada. Yang paling kayak kurang nih. Apa karena gak sesuai ekspektasi kah mungkin gitu. Sampai harus mikir nih. Ini biar editor lama nih. Kurang ajar sih anak muda katanya. Apa ya? Enggak, tapi susah karena Kak Augie mencoba untuk gini. Ini salah satu tips sih. Gimana kita bisa menginterview orang, kita bisa syuting sama orang walaupun baru kenal. Contoh sama Leonita sama Audi pertama kenal. Kak Augie langsung one on one. Di one on one itu? Iya, sama Derek, sama siapa, yang muda-muda terutama ya. Kalau sama yang legend-legend mungkin belum apa-apa, kita udah wah ketawa-ketawa segala macam. Cuman hal yang paling Augie lakukan pertama kali sebelum syuting adalah
ice breaking dulu tanpa syuting ya, tanpa kamera, kameranya di ya? belakang kameranya. Karena itulah yang menentukan kita serunya nanti ada di videonya. Jadi Ogi jujur nggak pernah ngerasain yang sampai nggak enak banget tuh nggak ada, jujur sampai lagi mikir ya. Karena merasa punya tanggung jawab mungkin. Iya, karena buat Ogi siapapun yang ada di video ini harus ada daya tariknya apapun. Jadi daya tarik itu bukan harus orang ini kita undang karena dia followersnya banyak. Kita undang dia supaya subscriber kita naik. Itu belum tentu. Tergantung kita bikin kontennya seperti apa. Cocok nggak sama si karakter ininya gitu. Iya. Jadi ya mungkin buat Ogi sih, Ogi nanti deh kalau tiba-tiba lagi ngobrol kepikiran siapa. Cuman so far nggak ada yang sampai aduh bete banget. Kalau yang telat-telat gitu, ya paling itu ya. Karena gini, Ogi orang yang nggak suka telat. Jadi mungkin wajar kalau ada orang yang telat, mungkin Ogi suka ya udah nunggunya siapa gitu ya. Basket sombong dulu telat. Awal-awal tapi dia waktu dia belum bikin konten, belum sombongnya telat loh. Gimana sombong? Yang ngobrol-ngobrol depan rumah itu kan ya. Iya betul. Iya. Itu kita udah ngomong pagi, itu pagi tuh. Datangnya telat jam 10. Jadi pas lagi basketnya kan panas. Dia enak buka baju, dia kan kotak-kotak. Saya buka baju kotak doang. Jadi itu tapi kayak itu serunya, cuman karena kita udah sahabatan udah lama jadi enak. Ya itu aja sih paling itu ya. Ngomongnya panjang banget anjir katanya. Keren dong, nggak apa-apa Kagi, emang ini yang dicari. Pelajaran dari konten kreator yang udah berpengalaman. Kagi, mau nanya nih Kagi, dari saya pribadi nih. Kalau saya jujur aja sekarang tuh apa ya, rada-rada grogi gitu ketemu Kagi, karena kalau saya berasa kalau orang yang punya skill entertain yang di atas saya agak ngedown gitu. Sekarang kan Augie kan hebat banget nih. Gimana sih caranya Kak? Santai gitu depan kamera. Gini, semuanya kan karena pertama talent dikasih Tuhan, ya kan? Iya pasti. Yang kedua adalah mengasah talent itu dan pengalaman. Jadi kan Augie itu udah di entertainment udah lama, dari zaman radio aja di tahun 2000. Iya. Jadi ya udah 20 tahun lah. Terus udah pernah maksudnya berkarir di TV dan lain-lain. Jadi emang sudah tidak ada canggung sama TV, tapi grogi itu masih selalu ada. Gitu. Makanya kenapa ada gunanya yang namanya ice breaking tadi. Kenapa kita ngobrol-ngobrol sama Irfan baru ketemu sekarang. Cuma kan kita tadi kayak ngobrol-ngobrol dulu. Makanya pada saat di video Ogi bisa celah-celahan sama Irfan. Irfan juga berani celah-celahan sama Ogi. Kenapa? Karena tadi kita sebelumnya udah bercanda-bercanda. Coba langsung syuting. Siapa ya? Gitu kan? Jadi kan gak enak. Atau ntar baperan, masuk, wah sakit hati tulis di Instastory. Aku sakit hati sama pemain yang satu ini. Gitu. Lebay banget ya. Kan sekarang semuanya curhatnya di Instastory. Ntar pasti di capture sama Lambe Turah. Terus ya itu aja. Jadi buat Ogi pengalaman akhirnya kayak kamu juga. Dan Ogi adalah orang yang senang sharing, jujur. Jadi anytime siapapun, Ogi sering ngobrol sama siapalah, mau itu di basket atau enggak. Kalau Ogi bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, termasuk Ogi juga berbagi ilmu sama kalian, sama yang muda-muda, suka pengen tahu juga gitu loh. Karena suka ketinggalan juga. Menurut Ogi gaya gini keren, tapi kata yang anak muda enggak, itu udah telat gitu ya, gitu. Jadi belajar terus lah, sampai hari ini terus belajar. Oh ya. Iya. Hebat sih. Aduh, wah. Gak apa-apa. Tapi Pak Van, pasti menurut Ogi gini, di entertainment pun ya kalau ketemu sama public figure yang baru-baru, banyak juga yang mereka tuh ngelihat yang senior, aduh jadi nggak enak. Dan buat Ogi ya minder itu kan nggak bagus kan? Ya. Terus juga minder. Makanya kenapa alangkah baiknya siapapun kita nggak usah ngelihat umurnya, nggak usah ngelihat siapa kita ngerangkul siapa aja. Jadi contoh Ogi lagi syuting sama yang muda. Ogi menunggu dia suruh say hi dulu ke Ogi, nggak usah kan? Ogi bisa juga hi ke dia kan? Gitu loh. Bener, dengan Ogi hi ke dia, mungkin dia yang tadinya canggung jadi udah nggak, ternyata dia bahaya ya, ternyata dia oke lah. Karena satu sapaan doang. Satu sapaan doang. Itu penting. Oke. Iya. Banyak belajar sih hari ini kita ya. Anak-anak ya. Gimana anak-anak? Semua baik ya? Bisa. Enggak, ini masih ada. Nanti udah bentar lagi. Gimana anak-anak? Anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang. Kita dong.
dia kuliah pakai Zoom tapi pakai foto doang. Iya. Ya, oke, ketahuan. Oke Kagi, ngomong-ngomong basket nih, tentang basket. Iya. Tanggapan Kagi, timnas elit muda masuk ke IBL yang ada Brandon Jawato dan Lester Prospernya itu. Gak apa-apa, kalau yang senior yang justru jangan sebenarnya. Menurut Ogi ya. Karena? Kalau yang senior, maksudnya yang senior tuh yang dulu waktu itu. Yang karena dulu ini Ogi kan kurang setuju. Karena buat Ogi alangkah baiknya. Ini sekarang susah karena pandemi ya. Tapi dulu alangkah baiknya bahkan sudah terbukti dengan timnas waktu itu timnas Indonesia Patriot main di liga, semua mencoba untuk mengalahkan. Timnasnya juga nggak mau kalah, akhirnya yang cedera banyak. Iya, benar-benar. Itu salah satunya. Tapi kan kita butuh jam tanding, butuh sparring. Kenapa nggak keluar negeri? Benar. Kalau gitu, emang duit. Tapi kalau kita pengen naik kelas, ya emang harus cari tim yang lebih berat, yang lebih bener lah. Kalah pun nggak apa-apa. Itulah gunanya tryout. Belajar ya. Kalau yang timnas muda ini jangka panjang. Buat Ogi salah satunya adalah ikut di IBL, it's okay. Bagus. Tapi dengan adanya Lester sama Jawato, tapi Ogi tahu nih Lester sama Jawato ini masuk kan karena mereka butuh supaya tetap fit untuk di kualifikasi. Asia nanti. Tapi nanti yang agak berat adalah tim lain ini tidak punya pemain asing. Itu yang membedakan terutama Leicester ya. Iya, akan dominan. Cuma gitu kan. Karena kita lihat kemarin latihannya aja Leicester sama pemain-pemain itu ngedang-ngedang kayak dia sama anak SMA. Bener nggak? Iya, kayak iya, nggak serius juga mungkin ya Leicester juga nggak takutnya gitu. Cuman kalau untuk menjaga stamina, gue percaya Brandon Jawato dan Lester Prosper sebagai pemain profesional tidak perlu masuk ke timnas pun, gue yakin dia pasti menjaga. Apalagi kalau gue lihat kayak Lester di Amerikanya pun ikut latihan. Jawato sih kita lihat lah di Instagramnya pun juga rajin yang di Bali gitu. Ya fit lah gitu. Jadi itu aja. Cuman ya kalau emang itu udah satu keputusan, ya udah. Tapi balik lagi ini harapan dari Ogi adalah minutes play-nya diatur sama pelatih. Jadi tetaplah biarlah pemain-pemain muda ini yang lebih bisa dikasih kesempatan. Dan Lester sama Prosper jadi kakak. Lester sama Brandon jadi kakak buat yang muda-muda. Jadi kakak bener-bener. Gitu jadi aja. Mentor ya. Mentor. Enak lu denger suara Kagi ya. Biasa denger di podcast pemain cadangan juga. Aduh, sekarang denger asli. Ngomong-ngomong podcast pemain cadangan. Iya. Gimana tuh dibentuknya Kak? Emang awalnya sama Kak Ujo tuh ya? Iya. Karena kita kan seneng banget ngomongin basket ya. Yang paling sering ngomongin basket adalah Ogi, Ujo, Mario Lawalata, Yosi. Itu yang kita kayaknya kalau ngobrol apa pasti ngobrolnya basket. Mario tuh cukup vokal juga tuh. Oh berani. Jangan kan cuma di podcast, dia di Instagram wah. Sama Daniel Wenas. Sama Pak Erik gitu. Iya. Kayaknya liatin doang kan gitu. Tapi ya itulah seru emang Iyo ya dari zaman dulu ya orangnya kayak gitu. Tapi ya orangnya menurut Ogi ya baik semua juga baik, gitu. Ya. Dan awalnya podcast ini adalah sama kayak waktu YouTube, kita mikirin dulu kita bikin konten yang bisa memberikan informasi dengan gaya kita menyenangkan hati orang. Karena kan podcast pemain cadangan ini dibawakan dengan santai, dengan bercanda, dengan kadang-kadang ada plesetan-plesetan gitu kan, yang mungkin buat orang minimal senyum, minimal orang di jalan bisa terhibur lah. Ya sambil naik mobil gitu dengerin kan ya. Itu sama ya kedekatan kami sama pemain-pemain kan digunakan untuk supaya dapat konfirmasi dan lain-lain gitu. Dan mereka pun juga open untuk terbuka sama kita. Ujo yang membuat namanya pemain cadangan. Karena kita butuh bikin nama podcast apa ya, apa segala macam. Akhirnya pemain cadangan ini buat Ogi menarik. Simple, sederhana juga. Karena kita tidak dibuat-buat. Yes, we are pemain cadangan. Dari dulu Ogi bahkan cadangan mati. Kalau Irfan boleh nanya sama teman-teman yang zaman dulu, Ogi dulu main di Raja Wali, terus main di sekolah dulu Aloysius, nggak pernah jadi pemain inti, selalu pemain cadangan, bahkan cadangan yang kesekian, yang main 2 menit terakhir. Yang udah menang jauh gitu. Udah menang jauh. Belum pernah tuh Kak, rasanya nggak enak. Ya. Tapi dapat jersey lumayan. Iya. Bayar lagi dulu sama. Iya. Waduh. Okay. Jadi begitu banyak keresahan dan obrolan yang real dari diri Ogi dan Ujo yang sama-sama kita pemain cadangan, bukan kita jago nih bikin namanya podcast pemain cadangan. Kita nggak pernah ngerasain jadi pemain cadangan, akhirnya kan
ngarang, nggak relate. Nah ini Ogi bener-bener ngalamin sampai Ogi cerita sampai sekarang bisa ngomong soal basket, bisa deket sama pemain-pemain basket, bisa tahu tentang kehidupan pribadi anak basket karena emang real gitu. Ogi dekat sama mereka, Ujo dekat gitu. Lagi, kalau di podcast pemain cadangan tuh sebenarnya di Indonesia kan contoh ya kalau misalkan pemain misalkan si LeBron pindah kemana gitu kan, itu kan timnya sebelum announce kan sudah ada kayak ininya kan, ada Adrian Woj gitu. Iya, terus si Bleacher Report udah keluar. Nah, kenapa di Indonesia tuh menjadi hal sesuatu yang agak tabu gitu Kak Gi? Kayak kemarin masalah yang Galang, ya kan? Kenapa gitu Kak Gi? Menurut Kak Augie sendiri? Sebenarnya enggak. Normal nggak sih Kak Gi? Normal lah. Sekarang sih sebenarnya normal. Dan sekarang gini loh, ini tidak menunjuk kepada satu akun atau dua akun atau konten kreator ya yang mengaku bahwa dirinya katanya pertama kali gua yang bikin perpindahan pemain. Aduh, please deh. Di Amerika, di mana-mana semua itu boleh untuk mengumumkan atau memprediksi perpindahan pemain. Kalaupun itu tiba-tiba tidak terjadi, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, namanya juga gosip gitu. Jadi seru. Emang musim ini yang paling asik. Iya, musim ini paling. Musim ini akun-akun basket dari lebih Halo banyak Basket, podcast juga Abastok, podcast pemain cadangan, terus juga ada Instagram lainnya lah, Yoi Beri Basket dan lain-lain. Semuanya meramaikan perpindahan pemain dan itu seru. Dan pemain pun jadi merasa lebih, gua kok selama ini jadi pusat perhatian kalau liganya jalan. Kalau liganya nggak ada, bye, nggak ada obrolan apa-apa. Kalau ini sekarang lebih ramai, lebih melibatkan mereka juga. Jadi sah aja kok, cuman di Indonesia baru aja. Dan buat Ogi nggak bisa ini cuman dia doang yang boleh, nggak bisa, semua orang boleh. Misalnya tiba-tiba bebas, Irfan mau nulis, atau Ogi suka lihat lagi dari ini podcast juga, podcastnya Andovi juga, NBA Info, NBA.info itu kan, dia juga suka ada berita apa dan itu asik. Jadi kita juga oke, nggak cuma pemain NBA doang, segala macam gitu. Nggak ada yang inilah ya, kalau sebenarnya Kagi tuh nggak usah ada yang duluan lah ya, gue duluan ya udah, yang penting menyebarkan informasi aja gitu. Iya, seru-seruan kok itu. Ada yang taunya lewat follow akun itu, ada yang taunya nonton YouTube ini, ada yang taunya dengar podcast. Boleh lah semua. Yang penting kan tujuannya sama ya. Sama, bikin seru, bikin rame, bikin value basketnya naik. Setelah value basketnya naik, industrinya maju. Setelah industrinya maju, pemain juga harganya akan naik. Klub juga punya value yang tinggi, dia bisa dapat sponsor, semuanya akan nyambung. Bener. Terus hal lain itu, mau nanya, kenapa gaji pemain ini kontrak pemain juga masih rada-rada ini Kagi, masih rada-rada yang hal yang tabu gitu kan guys tahu. Makanya kalau kita tuh bikin konten yang misalkan chit-chat gitu, kita ngobrol sama kemarin misalkan sama Joni, kita pengen nanya gitu kontraknya berapa biar teman-teman yang anak muda ini semangat gitu main basketnya, karena paradigmanya adalah nggak usah main basket nggak ada duit gitu. Iya masih. Kalau di umurnya sekarang juga. Cuman sekarang IBL sudah keren nih, sudah mulai mengumumkan jangka waktu pemain, kontrak, dan menurut rumor yang ada sih nanti juga angka itu akan keluar juga nantinya pelan-pelan gitu. Tapi emang ini sekarang ini kalau ngobrol adalah masih terlalu jauh ininya Recesi perbandingannya ya. Iya, perbandingannya yang tinggi banyak, sekarang yang tinggi lagi banyak, yang rendah pun makin banyak juga. Jadi terlalu jauh ininya gapnya. Gitu. Karena itu mungkin pertimbangannya belum di go public. Ya itu yang mungkin belum bisa di go public, nanti takutnya terlalu belum ada range yang pas lah. Cuman ya makanya kita bikin sama-sama nih konten kreator, liga, perbasi. Kita bikin basket ini jadi industri, jadi basket ini jadi maju. Setelah itu yang atas udah oke nih, kalau bisa kita atasin lagi, tapi yang bawah nih jangan dilupain, kita naikin. Jangan jadi kejauhan gitu aja, udah pelan-pelan lah. Cuman Oki sih percaya akan bisa, dan pemain-pemain sekarang sudah mulai belajar untuk menggunakan, ada yang sekarang sendiri, ada yang udah pakai agent. Itu udah bagus, di sepak bola udah melakukan itu. Dan itu pun Ogi sama beberapa ex pemain sempat ngobrolin juga soal asosiasi pemain, sempat dibahas waktu itu. Tidak mudah, tapi seluruh dunia sudah membuat itu. Sebenarnya alangkah baiknya kalau nanti juga ada. Tujuannya
jadi supaya berantem sama liga atau berantem sama klub, enggak. Semua tujuannya buat kemajuan basket kok. Wah, udah sih Kagi, itu aja sih gua. Oke. Kagi, hari ini kita dapat ilmu banyak banget dari Kak Augie ini. Kebanyakan, maaf ya kalau ngomongin banyak. Lebih banyak lagi Kagi nanti ya. Oke, siap, nanti boleh. Bikin konten. Mau dong bikin yang sama kamu itu. Yang dalam-dalam ya, boleh. Oke, tungguin aja tim. Thank you banget Kagi udah sempetin waktunya, udah ngalahin saya juga. Iya, tapi sekali lagi sukses buat Irfan, buat Motion juga. Motion sudah bertahun-tahun, bahkan sudah 11 tahun ya. 11 tahun nanti, 11 Februari. Ada di perbasketan Indonesia, bahkan udah lihat masuk juga ke sepak bola. Iya ya kan? Jadi buat Ogi sih semoga terus support basket lewat aparel, lewat kontennya, tetap konsisten. Banyak kok orang yang mau berkolaborasi menurut Ogi ya, selama kan tujuannya baik kok ini gitu. Nggak mengambil keuntungan gitu ya. Wah, thank you banget ya. Siap, sama-sama sukses. Seneng banget. Oh ya, mau ucapin juga buat Glow Sport, thank you buat terima kasih nih. Ogi belum dapat loh. Waduh, masa saya udah dapat, Kak Augie belum dapat? Makanya belum dapat. Apa dia gara-gara dia tahu kali Ogi di endorse sama bola yang satu lagi. Cuman nggak apa-apa kalau dikasih nggak masalah. Kak Ujo juga udah dapet nih. Kak Ujo udah dapet. Aduh. Sampai Ogi kemarin saking pengen banget punya bola kayak gini. Akhirnya Ogi beli bohlam. Bukan punya bohlam yang gede, yang kayak buat di taman, biar sama kayak gitu terang. Cuman malah kesetrum. Rambutnya pakai begini nih. Kak Ogi ini ngasih kaos kaki 1-on-1 edisi pertama dulu. Thank you banget Kak Gi. Akhirnya tahu aja kaos kaki saya itu jelek. Iya benar, busuk. Oke, thank you tim Mem yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga YouTube saya. Iya dong, harus. YouTube Kak Augie juga, tapi siap. Udah di subscribe semua kayaknya. Amin. Pokoknya kita sama-sama support basket Indonesia. Support basket perbasketan Indonesia. Thank you tim Mem, bye.